Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi Prilasandi, NIM 015. Saya di sini sebagai ketua kelompok 3 dan sebagai pemateri pertama. Adapun judul makalah kelompok 3 yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam bingkai kehidupan masyarakat Indonesia. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pokok pembahasan pertama yaitu Pancasila menjadi ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun alasan Pancasila menjadi ideologi nasional bangsa Indonesia yaitu yang pertama, Pancasila di dalamnya diajarkan untuk kehidupan toleransi antar umat beragama. Artinya di sini untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, harmonis dan damai, yaitu sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pedoman untuk mengatur pengelolaan kekuasaan negara. Artinya di sini pemerintah harus secara adil terhadap warga negaranya dan secara netral. Artinya tidak ada pengaruh dari orang lain. Yang ketiga yaitu Pancasila mengatur hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia di dalamnya terdapat 7 agama yang diakui, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu, dan yang ketujuh penghayat aliran kepercayaan. Poin yang keempat yaitu Pancasila sebagai pedoman untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini pemerintah harus bisa menegakkan dan menjaga hak asasi manusia setiap warga negaranya. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai pedoman untuk mewujudkan persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia agar terwujudnya integrasi nasional dan bangsa di negara Indonesia. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai pedoman untuk mewujudkan solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini hak dan kewajiban kita sebagai warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah. Contoh hak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan contoh kita sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban kita yaitu contohnya seperti membayar pajak dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari keenam poin penting inilah alasan menjadi Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Pancasila itu tidak terlepas dari kebiasaan nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila menjadi sumber hukum pasti di negara Indonesia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayan Mega Pertiwi, NIM A0211910009. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dalam tatanan kehidupan warga negara Indonesia. Yang pertama itu secara etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, di mana panca adalah 5 dan sila adalah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana bernegara milik seluruh warga negara, bukan hanya milik negara atau suatu rezim tertentu. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi pertentangan baik dari dalam maupun dari luar negara itu sendiri. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Kemudian, fungsi Pancasila adalah memperkokoh persatuan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia adalah negara majemuk atau bangsa yang majemuk. Kemudian mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum, fungsi dan kedudukan Pancasila antara lain adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar filsafat negara Indonesia, serta ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia.
Maka kita sebagai warga negara harus menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan bernegara. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusnia Friana, NIM A0211911014, anggota kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam tatanan kehidupan warga negara Indonesia. Fungsi yang pertama itu memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan menegakkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Dalam melakukan kritik, kita juga harus memperhatikan pola berpikir dan solusi dari masalah yang sedang kita kritisi. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan atau persatuan, kebebasan, kepribadian, persamaan, dan prestasi. Kelima prinsip dasar tersebut merupakan dasar yang paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa, dan personal-personal di dalamnya. Selamat siang, nama saya Lydia Aprilia, NIM A0211911025. Kali ini saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan sistem filsafat. Sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan. Dari pengertian sistem filsafat sendiri, mungkin kita dapat memperoleh gambaran besar mengenai apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita tahu, Pancasila terdiri atas 5 sila yang merupakan satu kesatuan layaknya sistem. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, dan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat terutama pada bagian nilai. Dari sistem filsafat ini, kita mengenal Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis adalah tingkatan atau jenjang, di mana setiap sila memiliki tingkatannya masing-masing. Misalnya sila pertama berada pada tingkatan paling atas, sedangkan sila kelima berada pada tingkatan paling bawah. Pancasila membentuk sebuah kesatuan yang berbentuk piramid. Hal ini berarti sila pertama dan sila-sila lainnya merupakan dasar dari sila-sila yang ada di bawahnya, sedangkan sila-sila yang ada di bawahnya merupakan penjelmaan dari sila-sila yang mendahuluinya. Misalnya, sila pertama, sila ini mendasari atau menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya, baik itu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan pada sila kedua yang telah didasari oleh sila pertama juga mendasari atau menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya, baik itu sila ketiga, 4, maupun 5. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam kelima sila Pancasila tidak akan saling berkontradiksi, karena mereka merupakan sebuah sistem yang membentuk sebuah kesatuan. Oke, saya Hikmah Frianti. Saya akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Nah, Pancasila memiliki peran sebagai pengatur sikap dan tingkah laku individu Indonesia masing-masing sesuai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini tercakup dalam sila pertama Pancasila, kemudian hubungannya dengan sesama manusia. Hal ini tercakup dalam sila kedua Pancasila. Kemudian bagaimana hubungan tiap-tiap individu terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, hubungannya dengan kekuasaan dan pemerintahan negara.
Kemudian yang terakhir, bagaimana hubungannya dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realitas kesejahteraan. Kemudian Pancasila ini juga selalu dijadikan sebagai pegangan atau pedoman pada saat terjadi krisis nasional atau ancaman ekosistem bangsa kita. Nah, hal ini merupakan bukti bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Hal ini telah tertanam dalam kalbu rakyat yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangatlah penting, memaknai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini tentunya perlu dikembangkan oleh setiap individu agar berpartisipasi atau turut andil dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa di era globalisasi, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman di dalam berbagai sendi kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi sila pertama Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teman-teman sekalian, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas terhadap penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kehadiran sila ini menyatakan bahwa warga-warga yang taat beribadah dan menjalankan agama-agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tanpa adanya sila pertama, Indonesia dapat menjadi negara yang kacau. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena agama juga menjadi salah satu faktor pendorong agar seseorang berbuat hal-hal yang positif. Dalam agama terdapat sejumlah pedoman, anjuran, dan juga larangan yang dapat membuat manusia untuk bertindak secara baik, tulus, peduli, dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya dan juga lingkungan sekitarnya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya yakni kita mempercayai atau yakin dalam hati akan keberadaan Tuhan. Kemudian takwa. Takwa berarti memelihara diri untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Misal, social distancing saat ini merupakan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Hal ini tentu saja penting, teman-teman. Jika seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan agamanya, misal, seseorang dengan suatu agama menjalankan ajaran yang tidak sesuai dengan perintah agamanya, maka orang tersebut berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap agamanya. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Di Indonesia terdiri dari beragam agama, jadi sangatlah penting untuk saling menghormati antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, demi menjaga keutuhan negara agar menghindari dari terjadinya diskriminasi. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Salam social distancing, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Mardiana, NIM A0211911055. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana saya akan menjelaskan tentang implementasi yang ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini berhubungan dengan kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang harus adil dan harus mempunyai sikap dan adab yang baik. Adapun contoh implementasinya pada sila kedua ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dari segi warna kulit, ekonomi, agama, ras, bahkan tingkat ekonomi seseorang. Yang kedua,
kita harus sadar bahwa kita sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus membela keadilan dan kebenaran. Dan adapun implementasi Pancasila kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus saling menghargai antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain dan tidak membeda-bedakan mana mahasiswa yang tingkat ekonominya ada di bawah rata-rata atau menengah ke bawah dan tingkat ekonomi yang ada pada menengah ke atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Putri Pratiwi, NIM A0211911039. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang implementasi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang saya berikan contoh itu pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. Yang pertama itu adalah tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Contoh yang kedua itu adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan contoh ketiga itu adalah cinta pada tanah air dan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Syahban, NIM A0211910001. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis Haidar, NIM 064. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Ali Syaban. Sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi, dengan berdasar kepada serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila keadilan sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil yang menyebabkan seseorang yang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sebagai mana mestinya. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama. Hubungan dengan pihak lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat ada 3 macam bentuk keadilan yang pokok. Hal ini berdasarkan 3 macam hubungan hidup manusia bermasyarakat, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legalis. Keadilan sosial. Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pengalamannya. Setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Syukur.